Video aja. Siap, hidup mati. Dah. Tidak kita bergerombolan, kita berarah-arahan ke sana, nanti perwakilan saja. Sebenarnya ini memang menurut saya ini merampas hak demokrasi kita. Ini saya katakan tadi. Sebenarnya hari ini kita semua keinginan saya itu saja. Tetapi saya percaya mudah-mudahan DPR akan nanti kooperatif untuk memenuhi kita. Jadi tetap semangat teman-teman. Mudah-mudahan harapan kita bisa terwujud bahwa apapun kita menolak Omnibus Law pada hari ini, yang mana Omnibus ini sangat merugikan atau sangat membuat kita sedih. Di mana berapa pasal di dalam undang-undang itu termasuk cuti haid di situ. Cuti haid itu lagi dan cuti istirahat beribadah juga dikurangi di dalam undang-undang itu. Jadi kami sudah samakan ini undang-undang Cipta Kerja ini dengan Undang-Undang 13 bahwa dasar itulah maka kita hadir hari ini. Berapa pasal yang dalam undang-undang itu termasuk jadi kalau mau nggak apa-apa. Ini rumah ayat nih. Bos, sudah minggu lah itu. Sambil juga.
Biar cepat ini kan. Sebenarnya kita sih mau, nggak mau gitu. Karena kalau kita mau mendapat itu sudah. Nah, saudara ini tolonglah untuk Kapolres Kasat Raya. Tapi sudah Pak, aku ditunggu Pak saat kalian perlu tanda tangan, tanda tangan. Tapi kan ini kan harus dulu. Iya Pak, ini ada apa Pak? Ini nanti dibicarakan aja Pak. Ini ketua komisi 1. Ya paling tidak kami harus diperkuat dengan 3 anggota dewan. Paling tidak wakilnya. Pak, apa ini? Apa yang mau kita inginkan Pak? Ini apa ini? Oh, surat pernyataan. Ya bahwasanya kan di sini kan sudah sangat jelas Pak. Yang kita maksudkan adalah paket ketenaga kerja. Ada 15% yang dikurangi itu kan minimal anggota dewan di Kabupaten Berau menolak. Nanti saya fotokan Pak ini kan mau dibacakan ya sama ketua. Itu kan biar di mana nanti dibacakan itu Pak, aku minta maaf Pak, ini pesawat sudah turun. Siap. Jadi saya juga tadi ke mewakili lembaga DPR untuk guru, saya juga ada tadi di eksekutif rapat ini ke sini lagi. Gak apa-apa Pak Ketua jalan. Ya, nanti saya fotokan. Tadi ada yang sudah tanda tangan juga, silakan saja kalau tidak diwakilkan saja. Nanti ada panitia persiapan untuk tanda tangan, bantulah mereka. Oke, siap. Yang penting aman. Saya minta maaf Pak, karena kalau bisa tunggu setengah jam atau sejam, saya bisa ini pesawatnya sudah turun. Saya aja udah sempat kesempatan. Minta maaf lah ya. Komisi bisa cuma kan dibatasi Pokok intinya Pak Ferry itu dipisum. Oke. Ya. Kalau hanya Kalau satu nanti saja, kami turunkan masa lebih besar lagi. Tidak bisa Pak. Mereka itu perwakilan. Kita patuh siapa yang memulai? kita kan udah janji Pak. Dan ketika kita melakukan aksi ini reaksi. Iya, harapan saya begitu Pak. Siap. Kalau seandainya cuma satu kami nggak mau. Minimal 2/3 anggota DPR itu tanda tangan. Ini juga kami juga udah pilih-pilih, tidak kami sembarangan. Kami sudah Kalau yang patuh tidak ini. klaster kami tidak mau masukkan. Kami Ini tidak klaster bahas kami yang merugikan kami. Klaster tenaga kerja aja yang bahas. Nah, begini, ini kan terkait masalah undang-undang Omnibus Law ya. Ya, betul. Nah, Cipta Kerja. Jadi memang di dalam sub dalam sub pasalnya itu banyak yang merugikan Buruh. Ya. Itu kita pahami. Makanya itu bagaimana untuk supaya undang-undang itu setelah diketok berarti berlaku seluruh Indonesia. Ya. Bagaimana undang-undang itu supaya bisa gagal? Ya artinya ada penolakan di sana sini. Gugatan di MK. Nah, bisa digugat lewat MK, bisa melalui petisi. Nah, kalau saya untuk saat ini kita melalui petisi saja bahwa kami buruh di Kabupaten Berau, kalau bisa semua serikat bertanda tangan situ. Semua serikat Pak ya. Jadi gini Pak, Semua serikat. mohon maaf saya potong sedikit. Jadi kami Tetapi minta ini petisi kalau saja, turun sudah. ke jalan pasti kita akan dilarang sama Polres karena ini masalah PSBB. Dari tanggal 4 kita sudah koordinasi dengan Kasat Pak. Makanya kita ikuti protokol ini. Nah sampai di sini ternyata anggota dewan kan tidak ada. Nah kita minta ya 2/3 saja yang menandatangani ini gitu loh. Nah ini Pak kita buat
Dewan Pimpinan Daerah yang membuat di sini, kita tanda tangan sama-sama. Acuannya kami akan menyurati nanti Jokowi. Seluruh anggota menyurati Jokowi. Baru habis itu petisi ini dilampirkan, kami kirim ke Jakarta, baru kami gugat ke MA, gitu loh. Simpel aja kalau mau minta tanda tangan aja. Saya kira pasti teman-teman semua setuju. Oke, siap. Jadi kalau kami minta tanda tangan, tidak mungkin juga kami ada dalam menyampaikan pendapat di sini hanya satu orang. Gitu loh. Kami mintanya paling, tadi saya sudah katakan 3 orang paling tidak. Saya sudah konfirmasi sama Kasat. Saya bilang jangan diliwatkan waktu saya. Saya sudah ngumpulin orang di sana. Dari 200 orang saya turunin 100 orang. Di ruang mana Pak? Di ruang sipil. Oh, ya, kita. Ini masuk ya? Masuk ya? Dokumentasi masuk Pak? Ya, saya sudah Pak. Rekan-rekan dari teman-teman dari DPC SPSI ya, Kabupaten Berau, selamat datang di kantor DPRD, juga teman-teman dari Disnakerta Trans yang hadir. Jadi kemarin memang ada pemberitahuan ke kami melalui Polres, ada komunikasi bahwa pada intinya bahwa kami tidak merubah apa yang telah kami lakukan semenjak pada saat itu Bupati Muharram beliau masih hidup. Intinya kami tetap mendukung apapun segala aturan yang berkenaan sesuai dengan aspirasi teman-teman, dirasa itu sangat merugikan pihak pekerja dan buruh. Jadi kembali lagi, dan itu dibuktikan dengan surat Bupati pada saat itu tertanggal 25 Februari 2020. Jadi intinya pemerintah daerah mendukung atas tuntutan teman-teman serikat pekerja, serikat buruh. Jadi dalam bentuk apa nanti yang diinginkan dari teman-teman serikat pekerja, kami dinas, kalau sekiranya memang perlu penandatangan itu adalah kepala dinas, oke, nanti kita berproses sampai 1-2 hari untuk kelengkapan itu. Akan tetapi secara kedinasan kami intinya dari Dinas Tenaga Kerja menyampaikan mendukung apa yang menjadi aspirasi teman-teman serikat pekerja. Mungkin itu aja, tidak berbanyak. Terima kasih. ya terima kasih dari dinas. Jadi pada prinsipnya kami di DPR tidak pernah menghalang-halangi ketika ada aspirasi dari teman-teman. Nah, saya kira aspirasi ini tidak mesti ramai-ramai. Kalau mau minta dukungan saja, saya kira cukup pengurus berapa orang datang kepada kami. Itu pasti kami akan kita diskusikan di sini, pasti kita akan dukung. Nah, cuma mewakili teman-teman dari Dinas Tenaga Kerja, Pak Tony, dan rekan-rekan dari pihak Polres, dan rekan-rekan dari Paramil, dan Kodim. Terima kasih sudah mengawal kami di sini. Sebenarnya kronologinya cukup panjang karena kita memang sudah ada instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat, Saudara Dr. Mustafa Pahan, Profesor Dr. Pahan untuk melakukan aksi damai karena kan memang Omnibus Law ini akan ditandatangani pada tanggal 8 anggota Dewan di tanggal 5. Nah, makanya kan kami akan aksi itu di tanggal 6 dan 7, 8. Nah, makanya kami koordinasi dengan Kasat yang ada beberapa hari. Hanya kami minta petunjuk karena memang keadaan kita tidak memungkinkan untuk memaksa itu, ya. Tetapi kami juga banyak hal-hal yang kami dirugikan dari klasternya, terutama adalah klaster buruh. Klaster buruh sudah kami catat di sini. Jadi akhirnya kami berkoordinasi dengan Kasat di Polres, bagaimana caranya untuk melakukan pertemuan dengan anggota dewan yang tidak melibatkan. Dari Omnibus Law itu adalah masalah apa-apa saja poin yang merugikan daripada klaster ketenaga
itu. Nah, di situ saja, di sini ada beberapa poin tentang kontrak berkepanjangan, tentang pesangon, tentang PHK, UMP, terus masalah cuti. Nah, itu yang ingin kita sampaikan. Poin-poinnya menolak penghapusan upah minimum sektoral UMSK, kan bukan lebih rata-rata. Terus menolak pengurangan nilai pesangon dari 30 upah menjadi 22 upah, kan itu kan ada. Dan menolak perjanjian kerja waktu tertentu atau yang terus diperpanjang alias kontrak seumur hidup. Nah, di situ juga ada menolak outsourcing pekerja seumur hidup tanpa batasan jenis pekerjaan, menolak jam kerja yang sifatnya eksploitatif gitu. Ya, per jam. Menuntut kembalinya hak cuti dan hak upah. Kalau hak cuti ini kalau nggak salah saya satu poin saja yang dihilangkan adalah cuti besar itu Pak Juli Mentra. Kalau yang lain tidak. Ada yang diisukan adalah cuti cuti itu hoax itu tidak benar. Gitu. Nah, itu saja. Kita bersama-sama di sini membuat petisi untuk melakukan, terutama adalah teman-teman Dewan, karena Dewan yang mengesahkan kemarin di tanggal 5 bersama dengan Dinas Tenaga Kerja membuat petisi itu. Bahasanya silakan dirangkum sendiri sama teman-teman dari Dinas Tenaga Kerja atau Dewan. Kita tanda tangani sama-sama Pak. Kita tanda tangani sama-sama, mungkin tidak hari ini juga selesai kita tanda tangan, tidak masalah Pak. Mungkin harus di situ harus ada ketua DPR yang menandatangani. Kapan 2 atau 3 hari lagi kami ambil, baru kami kirimkan ke Jakarta. Baru akan kami suratin, seluruh anggota SPSI akan menyuratin Pak Jokowi untuk menunda masalah itu. Nah, terus yang ketiga, merupakan petisi itu sama surat kami itu merupakan bagian kami untuk melakukan gugatan di MK. Cukup simpan. Tidak ada masalah, kami sangat dirugikan. Jadi, ya itu juga lah Pak Juli Mahendra yang mewakili, selama Pak Juli Mahendra adalah bagian bidang HI, harapan kami seperti itu Pak. Dan kami juga tidak neko-neko, saya juga sudah terlalu banyak mengalah dengan keputusan yang dilakukan sama pihak Polres terkait beberapa protokol yang akhirnya hampir menyudutkan saya gitu. Saya punya masa Pak, saya punya anggota. Dari sekian saya batasin sekian truk tidak usah turun. Dari manapun sudah sekian turun, saya sudah atasi itu gitu. Tapi ya tolong juga hargai kami. Kami punya hak untuk menyampaikan berapa. Kenapa di Jakarta di mana-mana berhak? Karena kami tidak berhak. Tapi karena kita mitra, karena kita bersama-sama dengan pihak Polres selalu berkomunikasi, saya juga merasa tidak enak. Oke deh, kita ikutin protokol ini. Nah itu saja, tapi kami juga menghargai bukan saja ketua DPR lagi ditunggu sesuatu, ya monggo silakan. Tapi apakah dia tidak kembali lagi ke sini? Kan tidak mungkin. Nah itu kami minta pendapat lah Pak dari pihak Dewan sama teman-teman dari Dinas Tenaga Kerja. Mungkin itu saja, ada tambah Pak. Jadi ini tidak tambahan yang sudah berlaku. Yang tuntutan seperti itu. Kalau memang kita kasih waktu 1-2 hari lah, jangan berpanjang. Minimal ketua atau 2/3 anggota DPR itu baik, tanda-tangan di dalam petisi. Itu harapan kami masyarakat buruh. Ya karena kita masih berkepanjangan nih Pak, karena kita masih ada di tanggal 8 Januari. Kami ini hanya minta keadilan Pak, keadilan. Keringat kami yang dicucurin itu sampai itu dibayar gitu. Itu saja, tidak ada lebih. Mungkin itu saja Pak. Ya, terima kasih Bapak dari Disnaker ya. Mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yuk, intinya kami tetap mendukung apapun segala aturan yang berkenaan sesuai dengan aspirasi teman-teman, dirasa itu sangat merugikan pihak pekerja dan buruh. Jadi kembali lagi, dan itu dibuktikan dengan surat Bupati pada saat itu tertanggal 25 Februari 2020. Jadi intinya pemerintah daerah mendukung atas tuntutan teman-teman serikat pekerja, serikat buruh. Jadi dalam bentuk apa nanti yang diinginkan dari teman-teman serikat pekerja,
kami dinas, kalau sekiranya memang perlu penandatangan itu adalah kepala dinas, oke, nanti kita berproses sampai 1-2 hari untuk kelengkapan itu. Akan tetapi secara kedinasan kan intinya dari Dinas Tenaga Kerja menyampaikan mendukung apa yang menjadi aspirasi teman-teman serikat pekerja. Mungkin itu yang tidak berbeda. Terima kasih. Jadi pada prinsipnya tidak pernah. Bahkan saya menyuruh bahwa supaya ini cepat dan belum masuk dalam jadwal, ya silakan insidentil saja datang. Nah, karena apapun yang menjadi kendala dalam undang-undang ini saya juga belum baca undang-undang ini. Saya cuma beberapa dari media itu memang menyatakan bahwa ada beberapa yang merugikan pihak buruh. Yang pertama itu Pesangon, kemudian UMK, UMSK dihapus, upah buruh dihitung per jam, kemudian ada hak cuti tadi itu, kemudian outsourcing itu bisa diganti dengan kontrak seumur hidup, jadi tidak ada lagi istilah karyawan tetap. Ya, sehingga dampaknya perusahaan bisa mem-PHK secara sepihak kapanpun. Betul. Kemudian tenaga kerja harian. Kemudian tenaga kerja asing ini akan jadi persaingan kita itu akan semakin meningkat. Kemudian hari libur hanya pada tanggal merah. Kemudian di hari Jumat juga. Termasuk Jumat itu ya. Cuma 1 jam ya. Diberi kami 1 jam. Itu menyinggung sekali kami sebagai umat Islam. Ya, jadi banyak kami dikurangi. dalam proses undang-undang yang sudah diketok begitu, hanya 2 jalan, yaitu melalui kita ajukan ke MK atau mendesak presiden mengeluarkan perpu. Yang review perpu juga ini bisa dikeluarkan. Ini hak prerogatif oleh seorang presiden. Dan ini bisa terjadi ketika seluruh Indonesia menolak. Seluruh Indonesia bukan satu serikat saja, tetapi banyak serikat. Jadi jalan yang teman-teman tempuh ini adalah sudah jalur yang benar. Artinya kita membuat petisi, kita tanda tangan, kita dukung, kirim ke pusat untuk sebagai dasar. Artinya pada saat sekarang ini kita tidak mesti turun ke jalan, tetapi cukup dengan petisi bahwa semua. Nah, ini setelah ini kita laksanakan, urusannya siapa? Ya urusannya di Jakarta, di pusat, bahwa mereka sudah mendapat dukungan dari bawah, dari daerah, baik itu dari segi pemerintahan maupun dari legislatifnya. Arahkan kepada supaya bisa naik ya. Kemudian kalau kita lihat di beberapa tempat ya, mulai kemarin sampai tadi malam itu ada sampai aksi-aksi sampai malam dengan masa yang banyak. Kemudian dengan ini kalau saya pikir ya tujuannya adalah sama supaya aspirasi ini bisa maju gitu ya. Nah kalau seperti ini kan tidak perlu banyak ya. Yang penting tujuannya adalah yang tadi disampaikan diskusikan maju. Ya. Saya terima kasih kepada semuanya. Ya. Nah, nanti mudah-mudahan ya apa yang menjadi aspirasi yang dikatakan semua bisa dibahas ya. Nah, apapun ya ini sudah ada perwakilannya di sana semua. Mungkin itu yang saya sampaikan sebelumnya. Nanti setelah kembali ya, hati-hati di jalan ya. Kemudian ya selamatkan rekan-rekan sendiri karena sekarang ya situasinya beda ya kayak kemarin. Kita doa bagaimana dan ada juga yang sembuh, tapi ada juga yang meninggal dan sudah menjadi fakta. Saya anak buah saya 1 orang meninggal, kemudian daerah kita juga sendiri sudah ada yang meninggal. Itu bukti nyata bahwa virus COVID ini betul-betul sangat mengancam kita.
Makanya kita bukan karena ini kita punya pendapat nggak kita keluarkan izin dan sebagainya, memang karena COVID kita nggak mengeluarkan izin apapun. Kemarin di mana Derawan itu ada yang ngomong nikah, kita arahkan untuk tidak dilakukan dengan penyewaan. Mungkin itu, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin ada lagi yang mau disampaikan cukup. Saya persiapkan langsung. Ya, kalau saya tanda tangan. Kalau ini biar staf yang siapkan nanti. Tadi satu permintaan kebetulan Pak Kapolres. Oh iya, Kalau bisa minta Pak Kapolres juga itu bagian di situ. Silakan aja dari ini ya. Ini permintaan aja. Silakan aja. Saya di keamanan aja. Oke, siap. Jadi itu ya. Harus dimaklumi posisinya. Siap. dipersiapkan Pak. Ya. Mari